ketiga, ini takut akan Tuhan. Tadi kan beriman, taat, sekarang takut. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi takut akan Tuhan pun Tuhan tanamkan dalam kita, inisiatifnya Tuhan juga. Bukan karena kita mau takut-takutan, enggak. Tuhan yang memberikan. Dan kalau Tuhan tanamkan itu dalam kita, Tuhan kasih tahu dalam firman-Nya, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Siapa di sini yang penduduk dunia? Oh, angkat tangannya. Yang penduduk dunia angkat tangan. Kok tak bisa angkat tangan? Mungkin masih bisa angkat tangan, Pak. Kalau udah kena stroke, barulah Tuhan tolonglah, angkat tangan, oke lah. Gak disuruh bisa angkat tangan, mungkin masih bisa angkat tangan. Siapa penduduk dunia angkat tangan? Puji Tuhan, saya sehat. Nah, selama saudara penduduk dunia, Tuhan katakan apa? Takut. Kalau saudara bukan penduduk dunia, boleh nggak takut. Firman ini tujukan pada semua penduduk dunia. Setelah saudara penduduk dunia angkat tangan tadi, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar. Dia berfirman, semua jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Maka lebih jauh Tuhan katakan begini, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang maha kudus. Kepadanya harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Dan Yesus telah menguduskan kita menjadi bagian dari anak-anak. Amin. Dan jika kamu, ini firman Tuhan berikutnya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan engkau bisa menyebut Dia Bapa karena Roh Allah ada tinggal dalam engkau, seperti itu dalam Roma 8:15, Galatia 4:6. Terima Roh yang oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Kita yang menyebut Dia Bapa bukan karena kita pintar-pintar yang bisa manggil Dia Bapa, tidak, karena Roh Allah ada dalam kita, maka kita bisa memanggil Dia Bapa. Dan kalau kita memanggil Bapa, kita tahu kelak Dia akan menghakimi, maka kita harus hidup takut. Bukan ketakutan dihukum, ingat ya, kita bukan orang dihukum. Ketakutan kita itu bagaimana menyakiti hati Tuhan. Ketakutan kita bagaimana kita menyedihkan hati Tuhan. Kalau yang masih dihukum, ya boleh ketakutan dihukum. Allah melimpahkan kepada kita, satu, tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi karena Dia sudah melimpahkan kita dengan kasih setianya, kita takut nyakiti Dia. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Demikianlah harusnya kita. Tuhan memberitahu pada kita. Dan Tuhan, ini aja, apakah Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya? Sudah atau belum kepada kita? Dia duluan memberi kasih setia, maka kita takut. Sudahkah Allah memberkati kita menurut firman ini? Sudah, maka kita takut. Perhatikan, bukan kita takut dulu baru Allah memberkati. Baca nih, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut. Jadi diberkati dulu membuat kita menjadi takut pada Tuhan. Bukan karena kita takut supaya diberkati. Kebalik. Terbalik. Baca firman jelas. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas. Tuhan beri dulu kasih setianya, enggak dibalik. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan ini semua pada kita, berkatnya kita menjadi penduduk dunia dan seterusnya dan seterusnya. Apa respon kita takut akan Tuhan itu? Tuhan berkata begini, satu definisi takut akan Tuhan.
adalah gentar. Itu membedakan kita, gentar. Padanya harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Seperti itu dalam Yesaya. Takut pertama definisi menurut kita adalah gentar. Yang kedua, hormat. Sama seperti gini ya kalau gentar. Di Makassar nggak pernah ada pernah bencana alam, nggak pernah ya? Pernah nggak bencana alam yang besar? Saya kasih contoh, di Manado dulu ada waktu tsunami terjadi di Jepang. Itu orang-orang di Manado lari karena dikira tsunami-nya akan sampai ke Manado. Saking beritanya demikian rupa, katanya tsunami akan datang setinggi 10 meter. Maka semua orang di Manado itu gentar. Gentar. Kayak begitulah maksudnya gentar. Hormat. Marilah kita mengucap syukur dan berdoa kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada dengan hormat dan takut. Kita kedatangan saudara-saudara kita yang Tuhan percaya untuk mempertahankan negara ini, bapak-bapak dari TNI Angkatan Darat di sana, pakai loreng. Kalau beliau-beliau itu tiba-tiba Pak Muldoko, Panglima TNI datang, bisa duduk begini. Nggak diperintah. Begitu Pak Muldoko masuk ke sini, Panglima TNI masuk, langsung mereka tanpa diperintah. Benar nggak Pak? Nggak diperintah. Pak Muldoko juga ngeliat juga enggak. Dia majunya ke depan sini. Beliau bilang apa? Hormat. Itu namanya takut. Ada Panglima datang ke sini, beliau bilang, ngapain lu kesini? Dipecat. Satu mana? NIP berapa? Itu namanya hormat. Apakah kita seperti itu kepada Tuhan? Seperti itukah kita hormatnya kepada Tuhan? Merendahkan diri, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hadirat Allah ada di sini, rendahkanlah dirimu. Karena Allah tidak akan hadir di tempat orang-orang yang meninggikan dirinya. Nggak akan hadir. Sangka dirimu, itu yang namanya orang takut. Sangka, contoh. Ada orang kaya, perampok masuk rumahnya. Mana uangmu? Nggak ada. Nggak punya uang. Mana orang kaya nggak punya uang? Di bank semua, nggak ada. Padahal dia punya brankas di rumah. Mana perhiasan? Nggak ada perhiasan, saya nggak suka perhiasan. Tapi kamu orang kaya? Saya nggak kaya-kaya amat kok. Apa ada orang kaya dirampok, perampok masuk? Kamu orang kaya? Iya. Mana uangmu? Ada di brankas. Miliar. Semua miliar kok. Perhiasan banyak, perhiasan. Ada yang begitu. Tiba-tiba dia merasa jatuh miskin. Orang-orang koruptor yang biasanya naik Mercy, naik BMW, naik pesawat pribadi kemana-mana, begitu ditangkap KPK, Avanza datang ke KPK. Oh tiba-tiba jadi Avanza sih. Biasanya mobilnya mewah-mewah. Tiba-tiba dia menyangkal dirinya, dia orang kaya. Kita yang takut akan Tuhan, menyangkal diri kita, bukan lagi kita, tetapi Kristus. Itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi aku, karena aku telah disalibkan. Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tanya, siapa yang merasa Kristus hidup di dalam dirinya? Coba angkat tangan. Semua angkat tangan. Dan Tuhan katakan, kamu belum. Apa buktinya? Kalau sampai saudara tidak dihormati orang, naik pitam nggak? Saya kan datang jauh-jauh kok diperlakukan seperti ini. Tidak ada Kristus dalam diri. Allah datang jauh-jauh dari surga ke dunia, dihina dia tenang-tenang aja. Anda baru nggak dilayani, mana snacknya lama amat sih? Udah lapar ini panitia nggak becus. Nah, itu pasti Kristus tidak dalam dirinya. Pasti.
Jadi yang katakan tadi, kalau sekali lagi, karena kalau beli dalam dirinya, kalau dihina, saya pernah, dasar hitam kau. Saya bilang, puji Tuhan. Karena beli dalam diri, memang aku. Tapi karena aku hitam, kamu yang putih, tahu bahwa kamu itu putih. Karena kalau semuanya putih kan nggak tahu saudara putih. Karena ada saya hitam, maka kau tahu. Jadi aku ini saluran berkat bagi. Supaya kau bisa memuji Tuhan. Haleluya. Apa tepuk tangan? Buat saya kan Tuhan. Asal Tuhan silahkan tepuk tangan. Kalau saya jangan. Kalau Tuhan tepuk tangan lah. Jangan usah disuruh kalau tepuk tangan. Mari beri kemuliaan pada Tuhan. Sampai saya malas ngomong gitu tuh. Kalau saudara ingin memang Tuhan saudara ingin meninggikan kemuliaan Tuhan, gak usah dikomando. Nah, beri kemuliaan pada Tuhan. Ya beri aja, gak usah disuruh-suruh. Lucu kan disuruh-suruh. Terus sama dengan begini, beri kemuliaan pada Tuhan. Saya maksudnya gitu. Saudara merasa firman ini apa namanya menyentuh hati saudara, beri kemuliaan pada Tuhan. Gak usah disuruh-suruh. Karena kalau disuruh-suruh itu saya minta namanya. Kalau ada penyanyi bagus, saudara tepuk tangan. Kalau Tuhan berkatimu, tunggu disuruh dulu deh. Kalau disuruh sampai selesai kan disuruh dulu cabut. Rambut kamu keriting, dasar keriting. Ya karena rambutku keriting maka kau tahu rambutmu lurus. Kalau semuanya lurus kan gak ada yang tahu. Saluran berkat bagi. Itu Kristus. Oke? Saudara paham? Kalau Kristus dalam dirimu, dan ingat seringkali Kristus menguji engkau supaya menghasilkan ketekunan. Berupa ujian seperti tadi. Yang dasar botak. Haleluya. Maka kau tahu kau berambut. Bayangkan kalau saya berambut, saya gak bakal tahu botak. Dan engkau sudah menjadi milik yang ditakuti. Kalau orang masuk kantor, dia sudah jadi milik kantor, nggak percaya. Kalau kantor bilang, kamu sekarang jadi karyawan di kantor ini, masuk jam 8, pulang jam 5. Maka kau takut dengan peraturan kantor itu, kau datang jam 8, pulang jam 5. Selama jam itu kau miliknya kantor. Nggak bisa kan saudara ini? Kantor masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Enggak, saya mau datang jam 10 pagi, pulang jam 10.30. Besoknya gimana? Enggak, masuk jam 10 pagi, pulang jam 10.30 pagi. Cuma setengah jam di kantor, kira-kira gimana? Itu orang dipecat, di PHK. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kalau kita takut akan Tuhan, kita sudah menjadi milik Kristus. Yang pertama apa tadi? Kalau kita takut akan Tuhan, gentar, hormat, merendahkan diri, sangkal diri menjadi milik yang ditakuti, miliknya Allah. Yang terakhir, kewajiban setiap orang kita takut. Tuhan berfirman begini, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah, baca yang keras, karena ini adalah, artinya selama saudara itu orang, wajib takut. Kecuali saudara orang hutan, tapi sama saudara orang, kewajibanmu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu bukan takut dihukum. Takut saudara jauh dari kasih-Nya. Paham? Saudara orang? Pokoknya saya kalau ketemu orang nggak tahu sama Tuhan, datang ke gereja telat-telat, orang hutan ya. Bukan apa? Tuh. Wajiban setiap orang harus takut sama Tuhan. Ibadah pun tepat waktu. Amin. Nah, kalau saudara sudah responnya terhadap berkat Tuhan dan sebagainya tadi, bahwa Tuhan Hakim dan Maha Kudus, sehingga saudara takut akan Dia, gentar dan seterusnya, maka Tuhan akan bereaksi lagi. Jadi pertama, Tuhan ambil inisiatif supaya engkau takut akan Dia, karena Dia Maha Kudus, Dia Hakim, Dia memberkati engkau, kasih setianya berlimpah.
Engkau jadi takut, responmu terhadap inisiatif Tuhan, engkau takut dengan gentar, hormat dan sebagainya tadi. Kalau engkau lakukan itu, maka Tuhan mengambil lagi respon yang berikutnya. Allah meresponi engkau yang takut. Yaitu apa? Tuhan akan mendengar minta tolong kita. Seperti itu dalam Mazmur 119. Tuhan mendengar teriakan minta tolong orang-orang yang takut akan Dia. Anak cucunya mewarisi bumi dan perkasa. Rahmatnya turun-temurun. Diberikannya kita rezeki. Bukan dengan teriak-teriak. Minta ini. Tetapi ini nggak perlu diminta. Iya, diminta. Ya saudara boleh minta, tapi Tuhan akan jawab. Jawabannya apa? Takutlah akan aku. Begitu jawabannya. Tuhan, aku sudah berdoa selama 15 tahun agar anak cucuku warisi bumi, agar rahmat turun-temurun. Kok gak turun-turun? Karena aku udah jawab 15 tahun yang lalu. Apa Tuhan? Takutlah akan aku. Kamu 15 tahun gak datang ke gereja, kadang datang, kadang enggak. Aku datangnya pagi aja pas khotbah. Saking dia tahunya jam 10, karena ini aliran Pantai Kosta, maka puji-pujian minimal 30 menit atau 45 menit. Nah, aku datang setelah 45 menit. Aku mendengarkan firman. Loh, justru Tuhan katakan di atas puji-pujian siapa? Umatnya, dia bersemayam. Umatnya yang mana? Yang memuji. Jadi kalau dia datang pakai memuji, dia nggak datang sama dia. Gimana sih? Tuhan gak bilang begini, aku bersemayam di atas puji-pujian umatku, baik yang memuji maupun yang enggak. Enggak, yang memuji saja dia datang. Dia datang pada hati orang itu. Jadi jangan saudara datang ke gereja habis puji-pujian. Ada yang begitu tuh. Datang habis puji-pujian, habis itu pulang. Dia datangnya begitu. Ada juga yang begini, capek dengerin firman, ngantuk, puji-pujian aja lah. Oh, ada pulang dia. Aduh, ampun saya. Untung saya nggak jadi gembala. Nih bapak-bapak ini gembala pusing kan, jemaatnya begini gimana ya? Setengah hadir. Kalau semua muji Tuhan. Duduk di depan semua kan, yang setengah itu di depan. Nanti pas khotbah dia naik mimbar, yang di depan hilang. Tapi ada jemaat baru di belakang setengah. Karena yang setengah pertama hanya ingin dengar puji-pujian, yang setengah belakangan datang hanya dengar firman. Kacau kalau begitu. Maka Tuhan juga katakan, respon Tuhan, Dia akan mendapatkan kekayaan, harta, hormat, hidup dan rezeki. Dia tidak akan kekurangan. Walaupun sakit dia akan sembuh dan dia akan berbahagia. Saudara nanti baca firman-Nya di rumah. Ini kan ada ayat-ayatnya. Semua kan ayat-ayat nih. Saudara baca di rumah, jangan hanya baca berita polisi lawan KPK. Ini yang dibaca. Ini dibaca nih nanti. Jadi ini tuh otomatis saudara dapat. Ini semua saudara otomatis dapat. Ini semua saudara otomatis dapat. Kalau saudara takut karena itu bagiannya Tuhan. Ini itu bagiannya Tuhan. Saudara tahu nggak? Ini bagian Tuhan, ya. Saudara cukup apa? Hidup takut. Takut bukan takut dihukum, kembali ya, bukan takut dihukum. Karena kita bukan orang yang dihukum. Kita hormat, mengasihi. Ini otomatis saudara dapat. Ini kerjaannya Tuhan, bukan kerjaannya kita. Paham tidak? Kalau nggak paham kita ulangi. Ya saudara yang udah jauh-jauh nginep aja sini. Nah, udah begitu saudaraku, Tuhan katakan kalau takut akan begini-begini, Tuhan juga mengajar kita bagaimana supaya takut akan Dia. Apa pelajarannya? Banyak, sebenarnya ada 10, tapi saya hanya bahas 2 saja. Yang pertama adalah memberikan, belajar Tuhan itu adalah dengan memberikan perpuluhan. Begini firman Tuhan di dalam Ulangan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun dan seterusnya, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Jadi kalau gembala-gembala sidang bilang ke jemaatnya, berilah perpuluhan bukan karena untuk dia,
Wah ini gimana nih, getol amat sih kita perpuluhan. Ini mau beli mobil apa? Perpuluhan Anda cuma 10.000 kok beli mobil. Beli mana beli mobil? Kalau kasih saudara, kasih perpuluhan saudara 1 miliar, mungkin. Paling besar juga 5 juta. Mobil apa 5 juta? Bannya aja nggak dapat. Tapi dia sedang mengajar kita untuk hidup takut. Karena kalau hidup takut, otomatis wah, anak cucumu diberkati, rahmatnya turun temurun dasar terus. Otomatis tanpa kau harus doa puasa malah. Cukup takut saja. Dan untuk belajar takut itu, Pak Gembala kasih tahu, beri perpuluhan. Saya sering ada jemaat bilang, Pak, ini gembala yang sini getol banget yang nyetir perpuluhan. Kayaknya dia mau beli mobil baru. Pak Ayah di gereja ini, kenapa? Singernya jelek, lagunya ala biasa-biasa, bajunya juga Saya tanya, kamu ngasih persembahan berapa? 1.000. Ngasih persembahan 1.000 aja komentar. Ngasih persembahan 1 miliar boleh komentar. Ngasih persembahan 1.000 aja komentarnya banyak. Komentarnya kurang, PL-nya gini sih lah. Tukang ngamen aja ke 1.000 nggak mau terima. Apa 1.000? Nggak ada uang 2.000 sekarang minimal. Jadi kalau diasuh beri perpuluhan itu untuk kita belajar takut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dia tunduk kepada pemerintah pusat dengan cara memberi apa? Pajak. Memberikan bagian dari penghasilannya untuk pemerintah pusat. Kalau zaman dulu, kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada saya harus memberikan itu buktinya. Jadi kalau Anda tunduk sama Tuhan, berilah perpuluhan. Itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau pendeta, gembala menyuruh jemaatnya kasih perpuluhan, haleluya, ini gembala teladan. Dia sedang menyuruh saya belajar takut. Sehingga semua yang Tuhan janjikan tadi, semua yang Tuhan janjikan ini tadi itu akan otomatis saya terima. Semuanya akan otomatis saya terima. Itu Mas Pak Gembala. Karena kalau saudara menerima ini, rahmat turun-menurun, diberikannya rezeki semua, makin besar perpuluhannya. Nah, baru bisa Pak Pendeta beli mobil. Nah, itu bercanda aja, jangan serius. Ini udah jam makan siang, jam susah ini. Yang kedua, belajar untuk tangan Tuhan adalah tidak menahan kasih sayang. Tuhan berkata di dalam Ayub, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau Tuhan mendatangkan orang dalam hidup kita yang membutuhkan kasih sayang, kita jangan, lu kerja minta tolong aja. Tidak, Tuhan sengaja ngasih orang itu datang ke kita untuk kita belajar. Ini saudara yang satu ini datang, begitu datang ke rumah, dia lagi nih, pasti dia minta pertolongan lagi. Tutup gerbangnya. Enggak, Tuhan sedang mengajar kita. Sambut dia. Karena kalau saudara menjadi takut, berkatnya sudah datang otomatis tanpa kau minta. Jadi doamu itu bukan lagi berkatilah anak cucuku, bukan, berkatilah anak cucu orang lain. Doamu bukan lagi untukmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan doa kita, doa apa sih? Doa apa? Isi doa Bapa kami, permintaannya begini. Berikanlah kami makanan, hanya makanan, secukupnya. Jadi kalau makan jangan terlalu banyak. Cukup-cukup aja ya. Tapi kolesterolnya tinggi. Cukup, gitu kan? Susah. Berikanlah kami makanan secukupnya. Yang kedua apa? Ampuni. Yang ketiga, jangan bawa kami dalam pencobaan. Cuma 3 kan yang dia minta. Tuhan ajarkan untuk diri sendiri, ya kan? Nggak ada Tuhan, berkatilah anakku, berkatilah pekerjaanku. Nggak ada doa Bapa kami begitu. Kenapa? Karena itu semua akan otomatis datang kalau engkau melakukan ini. Sudah dijawab dulu sama Tuhan oleh firman-Nya. Tuhan, di mana ada firman yang katakan kalau pekerjaanku diberkati? Tuhan katakan,
engkau memberi kepada yang si miskin, maka pekerjaan diberkati. Artinya apa? Tuhan kasih orang miskin dalam hidup. Kau beri nggak? Nggak kau beri, ya nggak diberkati. Tapi kan saya berdoa Tuhan, ya kalau saudara berdoa, kita pekerjaan diberkati, tapi ada si miskin datang nggak kau beri, nggak mungkin saudara Tuhan melakukan doamu, karena kalau dia kabulkan, batal nih firman. Loh, iya kan? Tuhan katakan, jika kau memberi pada si miskin, pekerjaanmu diberkati. Terus kau tidak memberkati si miskin, engkau doa-doa aja minta Tuhan, kalau Tuhan kabulkan doamu, sementara udah 1000 orang miskin lewat depanmu nggak pernah ngasih. Ada Tuhan, firmanmu nggak ya dan amin dong, kutipu kau. Nggak bisa Tuhan ditipu Tuhan. Makanya saudara, baca firman baik-baik. Yang untuk dirimu Tuhan ajarkan 3, makan secukupnya, ampuni, dan yang ketiga jangan bawa golongan cobaan. Yang lain Tuhan sudah siapkan, karena kau sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Engkau tidak tinggal beriman, kembangkan, tumbuhkan, taat, takut, selesai, semua diberikan oleh Tuhan. Makanya kalau Tuhan lakukan orang yang memerlukan kasih sayangmu, itu supaya engkau takut. Dan kalau engkau takut, semua berkat itu tadi datang. Sudah dibilang Tuhan sudah mempersiapkan berkat itu sebelum Anda datang. Masa sih Tuhan melahirkan saya ke dunia? Wah, Pak Jo lahir, oke, sekarang apa ya berkat yang saya kasih ya? Begitu kan Tuhan cara kerja Tuhan? Begitu cara kerja Tuhan? Pak Jo lahir. Oh, kawin sama istrinya nih. Apa yang saya kasih berkatnya ya? Apa yang dia butuhkan ya? Begitu kan Tuhan? Itu kita. Anak kita aja mau menikah, kita siapin dulu kan? Nggak percaya? Bapak-bapak di sini, walaupun bapak hamba Tuhan, ada yang jemaatnya cuma 5, ada yang 100, ada yang 1000 mungkin. Walaupun jemaat cuma 2, kalau anak mau menikah, tetap dipersiapkan kan? Mau menikah? Nikah deh. Gedungnya nanti hari hanya aja kita cari gedungnya. Dia nggak ada yang datang. Undangan nanti hari hanya aja kita SMS. Ini nggak banyak yang nggak datang. Makanya ntar aja kita pas ke gedung, kita ketemu gedung, kita lihat ya warung-warung ada nggak? Kita beli. Enggak, disiapkan dulu sebelumnya. Gedungnya di mana, undangannya, makanannya disiapin kan? Bahkan minimal saudara menyiapkan dalam doa. Nah, Bapa di surga, waktu persatuan kita lebih hebat lagi persiapannya. Gitu loh. Paham? Tadi suami istri yang beriman, taat dan akhlak. Sekarang mulai dipisahkan. Suami sebagai imam dan pemimpin, istri yang kuat spiritualnya. Tuhan sudah menggambarkan suami itu seperti Yesus, istri itu seperti jemaat. Saya ingin tanya pada Bapak Gembala, kalau Pak Gembalanya itu seorang imam dan pemimpin yang baik, akan senangkah punya jemaat yang spiritualnya kuat? Dia bisa tidur, dia bisa tidur nyenyak, dia bisa datang ke shopping, ke mall. Tapi kalau jemaatnya spiritualnya amburadul, suami istri ribut, kacau lah jemaatnya itu, dia akan stres, rambutnya akan rontok, karena dia berdoa, lututnya hitam semua, karena dia berlutut terus tiap hari berdoa untuk jemaatnya, dan gak ada waktu tidur, karena jam 1 malam datang jemaatnya ya, Pak Gembala, saya dipukul suami saya, gak tidur. Dinasihatkan jam 4, pas masuk jam 4, ada lagi, Pak, anak saya begitu. Pusing gak tuh Gembala? Pendek umurnya. Tapi kalau jemaatnya itu, Pak Gembala, tenang. Semua damai sejahtera dalam jemaatnya. Natal tanggal 25, besok lapor Pak Gembala, uang Natal sudah selesai, sudah ada. Pasca sudah ada. Kita mau retret di mana? Pak Gembala cuma sampaikan firman aja. Tempat retret sudah oke, uangnya sudah oke, semua udah oke. By the way Pak, ngomong-ngomong Pak Gembala, kita tahun ini retretnya 3 kali Pak ya. Nginep 3 hari Pak, 3 malam. Dari mana? Jemaah semua hadir, uang sudah ada, tempat sudah ada. Itu Pak Gembala. Ini, enak Pak Gembala begitu. Inisiatif perkembangan rohani itu dari jemaat. Pak Gembala ini ya, kita perlu korban. Oh sudah kan kita tim korban, ada 2 kan? Kita sudah kegiatan. Oh sudah Pak, teman-teman Gembala. Hari Senin kita Pak Gembala kan Senin kan hari Senin hari cuti. Kita Senin ada doa Pak. Selasa ada ini Pak. Rabu ada.
inisiatif dari jemaat, karena spiritualnya kuat. Itu tenang, gembala. Benar nggak Pak? Tenang, benar Pak Gembala? Benar ya? Jadi seorang suami yang sebagai imam pemimpin tadi, kalau punya istri yang kuat spiritualnya, tenang juga. Tapi kalau istrinya amburadul, itu tadi nggak bisa tidur lah, jadi botak lah, segala macam. Langsung suami-suami yang botak, gara-gara kamu nih. Seorang imam itu, pemimpin itu, dia harus mengajarkan keluarganya untuk berhubungan erat dengan Tuhan. Berhubungan erat itu secara rutin dan disiplin, bukan sekali-sekali. Rutin, ya rutin. Dia imam itu sebagai harus hidup yang kudus. Dia imam, jadi dia harus membawa keluarganya berhubungan dengan Tuhan. Jangan sampai seorang suami imam itu malah bertindak sebaliknya. Ada seorang istri, ya ada seorang suami datang ke pengadilan sipil, pengadilan negeri sipil. Saya mau ceraikan istri saya. Hakimnya nanya, kenapa? Istri saya Pak, setiap malam pergi ke kafe-kafe, pergi ke hotel-hotel, setiap malam. Pak Hakim, ya ampun. Dia suka pesta-pesta? Tidak. Dia suka dansa-dansi? Tidak. Nah, terus ngapain dia ke kafe-kafe sama hotel-hotel tiap malam? Nyariin saya. Jadi yang bener yang mana? Dia sebagai imam itu harus berlaku yang suci kudus. Dia imam. Saudara tahu kenapa Zakaria itu dihukum Tuhan bisu, Maria tidak? Padahal saat malaikat datang kepada keduanya, respon mereka sama. Pertama dia datang ke Maria begini, engkau akan melahirkan seorang anak. Maria bilang, apa mungkin? Ya, ke Zakaria, Elizabeth akan melahirkan mengandung. Apa mungkin kami sudah tua? Sama-sama mempertanyakan berita. Kenapa pada Maria dikatakan diberkatilah buah tubuh, sementara Zakaria bilang bisu kau sampai lahir? Kenapa? Samanya responnya. Kenapa? Nggak tahu ya? Kemana aja samanya? Karena saat itu kalau saudara baca di firman-Nya, Zakaria sedang apa? Melakukan tugas sebagai imam. Jadi, imam mempertanyakan itu tidak ada toleransi. Jadi suami-suami, engkau mendapat karunia yang luar biasa sebagai imam dalam rumah tangga. Berlakulah sebagai imam. Jangan sampai kau salah langkah, nanti bisu kau. Enggak, ini bercanda, saudara. Oh bisu ya? Enggak, ini contoh saja. Nanti istrinya, Pak, yang kurang ajar, ntar bisu kamu Pak. Siapa yang bilang? Itu waktu di acara KPK. Enggak ada di firman. Saudara ini nggak terlalu. Saya kasih contoh Zakaria dibuat bisu karena dia sedang melakukan tugas sebagai imam, dia tidak percaya. Jadi kau suami-suami jadi imam ini kau harus percaya, jangan aneh-aneh. Kau tuh imam. Sebaliknya, istri, engkau harus mengajarkan yang baik. Kenapa istri yang mengajarkan yang baik, bukan suami? Saya ingin tanya, siapa yang lebih banyak waktu dengan anak-anak? Suami atau istri? Perhatikan suami-suami. Dengan keras, istri. Maksudnya apa? Kemana aja lu selama ini? Tapi Tuhan tahu, maka Tuhan katakan di dalam Titus 2 ayat 3 dan dalam Amsal 8, Amsal 1-9, istrilah yang mengajar yang baik. Istri juga yang harus berharap pada Allah. Berharap itu artinya mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Jadikan Allah menjadi tempat curahan hatimu dan hanya mengandalkan Allah. 3 hal. Jadi maksud Tuhan berharap. 1,
Percayakan segala hal dalam hidupmu kepada Allah, hai para istri. Sebagaimana jemaat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mempercayakan segala sesuatunya kepada. Mempercayakan segala sesuatunya namanya berharap kepada Allah juga adalah hanya mengadu curhat kepada siapa? Saya tanya. Artinya berharap kepada Allah. Saudara hanya ibu-ibu hanya mengadu dan mencurahkan isi hatinya kepada siapa yang setuju angkat tangannya coba ibu-ibu. Ada yang karena selama ini curhatnya nggak kepada Allah, curhatnya kepada tetangga, kepada teman. Suami gua gini-gini loh. Ngomongnya kok situ. Curhatnya kepada ke bapak ibunya. Pak, ternyata mantu ini kurang ajar. Kok ngadunya ke mertua, ke orang tua? Siapa yang mempersatukan kalian? Siapa? Yang ngadu ke Tuhan dong. Bukan bapak ibumu yang mempersatukan, Tuhan yang mempersatukan. Datang Tuhan, gimana nih suami saya? Tuhan akan bekerja. Jadi jangan kembalikan aku pada orang tua. Salah itu lagu. Dan suami sebagai imam, ayah sebagai imam, engkau bertugas memberkati keluarga. Jangan meninggalkan rumah sebelum engkau memberkati. Jangan kau izinkan istri anakmu meninggalkan rumah, atau engkau meninggalkan rumahmu sebelum engkau memberkati anak istri. Karena engkau itu adalah imam. Ya tapi anak saya berangkat sekolah jam 6 pagi. Kan udah tahu jam 6 pagi. Ya bangun dong lebih pagi. Ya, tapi kalau saya tidurnya jam 2, banyak tapi-tapinya segala macam. Nanti kalau nggak punya anak baru, aku tuh tidak tidur pun tidak apa-apa soal punya anak. Dikasih anak malas berkati. Gimana sih? Itu tugas imam, tugasnya memberkati. Sementara istri membawa berkat ke rumah. Itu sebetulnya dalam Mazmur, bukan membawa tagihan kartu kredit. Dan suami hanya yang tahu berdoa. Sementara istri yang apa? Apa bedanya tahu berdoa sama suka berdoa? Tuhan juga hebat nih, masih begini nih. Saya dulu bingung, kenapa? Bedanya apa? Memang laki-laki itu kan kalau ngomong kan pendek-pendek tuh. Tuhan ingin saudara kita tahu berdoa yang jelas. Jangan ada kayak orang Batak. Karena marga saya Utagalung, saya pakai marga saya lah, Utagalung. Dia berdoa, Tuhan, berikan aku duit yang banyak dalam kantongku dan mobil yang besar. Tangan. Jadi dia supir bis. Kurang jelas ngomongnya gitu. Harus jelas. Jadi saudara kalau berdoa jelas sama Tuhan itu jelas itu doanya ya. Sementara perempuan yang suka berdoa itu tertulis dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-20. Itu bercerita soal seorang wanita namanya Hana. Ya. Hana di zaman Imam Eli dia bersuamikan namanya Elkana. Tapi si Hana ini rahimnya ditutup sehingga tidak bisa melahirkan. Maka biasa. Nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang. Kalau istrinya nggak bisa melahirkan, terus suaminya ngapain? Cari perempuan lain. Nah, sama si Elkana nyari perempuan lain namanya Penina. Dengan harapan bisa punya anak. Jadi si Hana ini dimadu. Maka tahun pertama si Penina ini istri keduanya nih belendung perutnya. Belendung. Dia bilang ke Hana, Hana, lahir anak. Tahun kedua melendung lagi. Hana, si Penina, Hana. Maka Hana tertekan. Datangkah dia ke suaminya Elkana? Ini malu kurang ajar. Dia datang kemana? Dia berdoa di rumah Tuhan. Berdoa. Dan pada saat dia berdoa, kalau saudara baca 1 Samuel itu, doanya adalah, ya isi hati, Tuhan, aku disakiti. Dia curhat. Dia nggak pakai kata-kata puisi.
kepada Tuhan. Karena orang sering kalau berdoa pakai kata puisi. Tuhan bilang, apa sih kata puisi? Allahku yang yang rahmat dan rahmani. Pakai puisi-puisi gitu kan? Ya gue tahu deh udah. Si ini Hana, Tuhan aku disakiti. Setelah dia berdoa, dia tidak ngadu ke suaminya. Akhirnya Tuhan datang melalui Imam Eli. 9 bulan dari sekarang engkau akan melahirkan anak. Maka benarlah 9 kemudian dia lahir seorang anak yang disebut namanya Samuel. Nabi yang mengurapi Saul, yang mengurapi Daud. Dia curhat sama Tuhan. Setelah lahir, apakah dia berhenti berdoa pada Tuhan? Tidak, dia tetap berdoa. Cuma Tuhan inginkan ibu-ibu itu yang suka. Apa arti berdoa? Saya tanya ini, apa arti berdoa? Nggak tahu, jadi ngapain selama ini? Berdoa itu apa? Nah, berbicara dengan berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan tahu perempuan itu suka bicara. Daripada bicara sama teman-temannya, sama Tuhan lah kau berbicara. Saya kasih contoh nih, kalau laki-laki nih telepon ke temannya, aku mau beli celana jeans yang warna biru di mana? Oh ada di mall situ di toko ini. Oke, thank you. Coba kalau ibu-ibu telepon, gua mau beli celana biru di mana ya? Oh ada di mall ini. Tapi tahu nggak? Di sana begini, di sana begini. Sampai 1 jam. Udah, kamu nanya apa aja? Nanya ini celana jeans. Kok lama banget? Ya karena ngomong sana ngomong sini. Daripada you ngomong sama orang, mendingan you ngomong sama Tuhan. Gitu para ibu. Seperti Hana curhat soal suaminya, anaknya ke tetangga. Lu tau gak anak gua? Iya anak gua juga loh. Suami saya juga. Iya bener-bener suami gua. Ngomongin suaminya ke orang lain, sama Tuhan ngomongnya. Benar begitu? Hari ibu udah ngerti. Kalau sekarang masih suka ngomong-ngomong, Dek, saya mau nanya nih, Anda nih, kalau mau buat sayur asem, kira-kira asemnya berapa banyak ya? Ya 2, oke makasih. Nah sekarang mulai belajar begitu. Kok cepet amat sih San? Kok cepet amat? Ya kita sudah di dalam Tuhan, maaf ya. Tapi ingat, untuk kita semua, suami istri, kalau engkau mau berdoa, sebelum engkau berdoa, ampuni dahulu yang menyakiti engkau. Begitu firman Tuhan katakan. Dan khusus bagi suami, nah ini suami. Saya minta suami-suami nih yang baca ya. 1, 2, 3, baca. Artinya para suami yang kau berdoa bolak-balik pada Tuhan tidak dijawab-jawab karena kau tidak menghormati istrimu. Engkau kasar terhadap istrimu, engkau anggap sepele istrimu. Tuhan bilang, lu mau doa nungging berapa kali enggak aku dengar tahu. Terhalang. Kok gaji aku nggak naik-naik sih? Udah 10 tahun saya udah berdoa, puasa segala macam, ikut retret, baca Alkitab setiap hari. Kau tetap aja doaku nggak dijawab. Ya nggak bisa, kalau kamu nggak hormatin istrimu. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan katakan hormatilah, itu kalau kita menghormat, itu kepada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Kalau bapak pangkatnya kopral, ada jenderal, siapa yang hormat duluan? Jenderal yang hormat ke kopral atau kopral yang hormat jenderal? Artinya apa? Yang dihormati itu yang lebih. Ya kalau firman ini siapa yang lebih tinggi? Oh saya takut bu, ngomongnya ke istri. Ya memang gitu firman Tuhan. Biarkan saja. Siapa yang lebih tinggi? Istri. Sampai
saat ini bapak-bapak tenang aja, sampai saat ini masih begitu. Nanti gantian, tenang aja. Ada masalah. Biarkan mereka bermegah diri dulu. Ada saatnya nanti. Ternyata. Sampai sini oke lah, ya. Saudara, hormati istrimu supaya doamu tidak terhalang. Dan ingat, kalau engkau berdoa jangan sampai salah berdoa. Karena apa? Ingin memuaskan hawa nafsumu. Nggak akan Tuhan dengar. Tuhan, berikanlah aku kendaraan agar aku bisa melayani ke daerah-daerah. Nah, itu kan hawa nafsu. Tapi Tuhan, biarkan doa Tuhan agar mobilku lebih keren daripada ketua MD. Nah, itu hawa nafsu. Gak bakal kita beli. Tetap naik becak, saudara. Dan ingat, jangan engkau memalingkan telingamu, tidak mau mendengarkan hukum, tidak mau mendengarkan firman, karena doamu kekejian bagi Tuhan. Engkau berdoa tetapi engkau tidak pernah mau mendengarkan firman, itu keji doamu. Berhenti doanya. Dengarkan dulu firmannya. Jangan kau sediakan telingamu tidak mau mendengar, karena doamu jadi keji. Untuk yang berdoa, hati-hati soal ini. Dan ambillah para imam, para pemimpin di rumah tangga, suami-suami, ayah-ayah, ambillah keputusan yang tepat, jangan sampai salah. Harus yang tepat. Saya kasih contoh di dalam Raja-Raja, di mana Daud itu memutuskan untuk hanya bersandar kepada Tuhan. Itu keputusan Daud. Dia ambil keputusan yang tepat untuk selalu bersandar pada Tuhan. Walaupun berkali-kali Daud jatuh, tapi kan dia orang benar, tidak dibiarkan Tuhan tergeletak. Dia tetap bersandar pada Tuhan. Setiap kali dia berbuat salah, dia bertobat, dia bersandar kepada Tuhan. Maka ketika anaknya Salomo yang playboy ini, istrinya banyak banget itu Salomo, selirnya banyak banget. 2 kali Allah menampakkan diri kepada Salomo dengan pesan, jangan engkau melayani ilah-ilah dari selir-selirmu. Tapi Salomo tidak mau mendengar. Tetap dia melayani ilah lain. Tetap melayani ilah lain. Maka Tuhan datang pada Salomo. Seharusnya ku cabut kerajaanmu daripadamu. Tetapi karena ayahmu Daud, ku beri kau kesempatan lagi. Cucunya Salomo, namanya Abiam, jadi cicitnya si Daud, melakukan dosa yang sama, melayani ilah lain. Maka malaikat Tuhan datang kepada dia dengan, seharusnya ku cabut juga kerajaan. Tetapi karena nenek moyangmu Daud, ku izinkan kau tetap menjadi raja. Karena Daud mengambil keputusan yang benar. Sudah bisa bayangkan? Nanti cicit saya berbuat salah, datang Tuhan kepada cicit saya, karena nenek moyangmu Pak Jo, ya, tetap kau berkati. Enak aja. Karena nenek moyangmu Da Costa, engkau tetap bisa memimpin gerejanya berkembang biak. Enak kan begitu? Jangan kayak Saul ya. Saul memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, pergi ke ahli-ahli nujum. Maka anak-anaknya mati semua, termasuk Jonathan yang baik ikut mati untuk peperangan. Tetapi saat Jonathan mengambil keputusan untuk berbuat baik kepada Daud, maka anaknya walaupun cacat, Daud suruh cari, mana anak Yonatan? Cari itu. Ketemulah jadi gelandangan karena cacat di pasar, diambil sama ditempatkan di istana. Padahal adat istiadat Yahudi melarang orang cacat di istana. Karena ayahmu Yonatan. Saudara pilih yang mana? Karena ayahmu engkau tak diberkati, atau karena kakekmu kau dikutuk terus menerus? Saudara tahu pilihan mana diambil? Makanya hari ini saudara yang datang, para suami, para imam pemimpin, kau harus mengambil keputusan yang tepat hari ini. Bukan hanya untukmu, tapi untuk keturunanmu. Ambillah keputusan
keputusan yang tepat. Hari ini, bukan besok. Paham? Sementara istri yang kuat spiritualnya itu haruslah yang saleh, beriman murni agar dapat menolong keluarganya. Menolong keluarganya. Firman Tuhan katakan begini dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Karena nenek, karena ibu, bukan karena iman yang pertama hidup dalam kakekmu, ayahmu, dalam nenekmu dan ibu. Itu seperti di depan dikatakan di dalam Titus, istrilah mengajarkan yang baik kepada anak. Ini nenek ini yang namanya Lois dan ibunya Eunike ini mengajarkan yang baik kepada Titus sehingga imannya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, engkau harus mendidik anak-anakmu supaya mereka bertumbuh iman, bukan supaya beriman, karena dia beriman itu dari Tuhan, bertumbuh. Amin. Ini yang paling saya suka. Ini ibu-ibu ingat baik-baik ya. Ini kita akan bahas lagi nanti setelah makan siang. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Pertama, tunduklah pada suamimu. Itu pertama, tunduklah pada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka, di antara suami-suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, jadi diam, tanpa perkataan, dimenangkan oleh apa? Oleh kelakuan istrinya. Jika mereka, suami itu, melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi kalau suamimu tidak taat kepada firman, satu, kalau engkau ingin mengubah dia, Tuhan akan mengubah dia, tunduk tetap pada suamimu. Yang kedua apa? Diam. Jangan cerewet. Kamu itu orang berdosa. Terus kepala suami ini gini, kamu itu orang berdosa. Merepet, kayak orang ngerep gitu. Tuhan katakan tanpa perkataan, tetap tunduk tanpa perkataan, tapi tetap melakukan yang suci dan murni. Tuhan akan memenangkan suami. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah manusia lain, hanya Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan suamimu kalau ada 3 syarat yang kau lakukan para istri. Tetap tunduk, diam, dan melakukan yang saleh dan murni. Maka Tuhan lihat, bilang aku turun tangan, diubah suaminya. Saya kasih contoh. Saya dulu ya, sebelum benar-benar hidup baru, saya ke gereja setahun sekali pas Natalan. Kalaupun datang Natalan ngasih persembahan, bunyinya kerincing. Perpuluhan, apaan perpuluhan? Istri saya, karena dulu latar belakangnya adalah Muslim, tapi waktu dia menerima Kristus bukan karena kawin, karena waktu dia menerima Kristus jauh sebelum menikah. Waktu dia minta saya, temenin dong kita mau dibaptis, saya kan belum melamar, terus saya mau terima Kristus bukan karena mau kawin sama kamu. Ibunya lebih kaget lagi, kan itu belum dilamar, kok kamu masuk? Bukan karena dia, ya aku nggak terima saja. Nah, tapi karena latar belakangnya Muslim, jadi dia setiap subuh dia suka berdoa dan baca firman. Subuh, karena orang Muslim kan ada sholat subuh, jadi dia setiap subuh itu dia berdoa, baca firman. Nanti maghrib begitu juga. Saya kadang-kadang subuh-subuh tuh bingung, kalau lagi tidur ada kosong-kosong apa sih? Nanti dia lagi berdoa, lagi baca firman. Itu dia bertahun. Tidak pernah dia ngomong ke saya, ke gereja dong, beri persembahan yang benar dong, baca firman dong, nggak pernah. Tapi dia selalu melakukan anak-anak saya tiap sore mesbah keluarga.
dia baca renungan harian, dia ajari anak saya berdoa, baca firman. Saya kadang pulang kantor, ngapain sih? Tapi dia diam saja. Dia lakukan firman ini. Saat itu dia belum tahu firman ini, tapi dia tetap tunduk sama saya. Tidak pernah cerewet. Dia tetap melakukan ini. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Tuhan ubahkan saya. Bukan saja yang memberikan persembahan bunyinya nggak kerincing lagi, tapi bubuk. Bukan saja saya sering ke gereja, tetapi apa? Tuhan ubah yang tidak taat, dimenangkannya karena istrinya. Karena istrinya. Bukan karena merepet istrinya, tapi dia diam, tetap tunduk, hidupnya saleh dan murni. Maka Tuhan bertindak. Kalau dia merepet, nggak bakal saya berubah. Nggak mungkin dia bisa berubah saya. Dia orang Jawa, saya orang Batak, mana bisa. Jadi para istri, perhatikan nih firman. Ini firman nih, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal ini. Yang ketiga, sebelum makan siang. Belum kan waktunya? Belum. Memegang perjanjian. Suami dan istri yang memegang perjanjian. Perjanjian apa? Suami dan istri itu sudah menjadi satu. Begini firman Tuhan. Satu dalam hal apa? Satu dalam secara daging, yang pertama. Tuhan katakan dalam Matius dan Markus begini. Sebab itu laki-laki akan tinggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya kalau si suami itu masih tinggal di rumah orang tuanya, udah melanggar firman ini dia. Udah dibilang kok, laki-laki tinggalkan ayah dan ibumu. Termasuk rumahnya tinggalkan, pikirannya pun ditinggalkan. Walaupun kau pisah rumah sama bapak ibumu, hai laki-laki, tapi kalau belum mempercayakan bapak ibumu, salah. Menurut firman ini, tinggalkan ini. Makanya kalau pepatah dunia saudara percaya, kalau ini kurang percaya. Atau pepatah dunia apa? Makanya jangan kamu biar bawa istrimu tidur di rumah orang tuamu, karena mantu perempuan tidak pernah cocok dengan mertua. Kalau itu percaya, itu tuh diambil dari sini. Gimana sih? Mereka aja nggak mau ngaku, dari sini diambil. Istri akan tertekan kalau suaminya selalu membela-bela bapak ibunya, ya, bapak ibunya dia. Kayak ibu dong, wah itu istrinya stres berat, itu bisa-bisa istrinya yang botak. Jadi harusnya tinggalkan, bukan hanya secara fisik, secara pikiran pun hilangkan, karena kau sudah bersatu dengan apa sih dibilang? Dengan menjadi apa? Kalau saya andaikan Anda itu, suami itu adalah sapi, istrimu itu ikan, diolah jadi bakso sapi ikan, udah nggak bisa lagi dipisahkan kan? Saudara beli, saya minta bakso sapi ikan dong, pisahin dong, nggak bisa, udah jadi satu bakso. Anda sudah jadi satu bakso, nggak bisa lagi dirubah-rubah. Maka katakan satu daging. Yang lagi bilang kita kan dua pribadi yang berbeda. Kosong tahu. Ini Tuhan katakan apa? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang tadi disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, termasuk engkau suami. Bukan cerai fisik, cerai rohani, cerai pikiran, nggak bisa. Satu, bukan lagi dua. Kita kan dua pribadi yang berbeda. Jadi pikiran kita beda. Mau kosong kau. Tuhan katakan kau satu bukan dua. Enak aja. Jangan lo ketipu sama iblis. Hai keledai. Habis masih juga ngomong kita dua pribadi yang berbeda. Hobinya berbeda. Gak bisa. Satu kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan satu ya satu. Tuhan katakan apa? Engkau bukan lagi melainkan satu. Ya udah. Jadi lucu kan kalau ada si suami
lagi nonton Indonesia lawak klub, wah, istri di dalam kamar nangis dulu. Itu udah nggak jelas, itu matamu mana? Ketipu lagi kau Pradai. Engkau itu satu bukan dua. Jadi kalau dia lagi ketawa-ketawa, lihat di TV, lihat istri masuk kamar merengut, langsung rangkul. Ada apa istriku? Kalau kau menangis, aku menangis. Gitu ya. Ya memang begitu, kalau bilang katakan Anda satu. Jadi kalau sekarang saudara masih ada suaminya senang-senang, istrinya merengut, nah itu ada apa di situ? Ada apa di situ? Ada iblis lagi di situ. Lagi ada iblis di situ. Hati-hati, dia ingin memecah kau. Tadi kan dia pernah katakan, rumah tangga yang terpecah belah tidak akan tahan. Bahkan Tuhan katakan akan runtuh. Tuhan sudah memperingatkan itu. Dan iblis berusaha memecah kita menjadi dua. Enggak ada dua, satu. Satu. Ya tapi kan wajah kita berbeda. Ya memang berbeda wajah. Kalau wajah saya istri saya sama kan jadi lucu. Tapi maksudnya hati pikirannya jadi satu gitu loh. Apa prioritas istri saya ya itu prioritas saya. Tapi kan makanan bisa berbeda, dibuat sama. Oh nggak bisa Pak Allah, omong kosong nggak bisa. Kasih tahu nih ya buat para suami, kalau kau suka makan sate, istrimu sukanya makan ikan, nggak cocok Pak saya. Saya kasih tahu waktu omong kosong tuh laki-laki itu. Karena kalau dia punya teman selingkuhnya makan ikan, dia bilang saya juga suka ikan. Kosong kalian semua. Iya kan? Kalau masih selingkuhan, kita kalau jadi istri lain. Kita beda. Lucu lagi pacaran bisa sama, kalau lagi udah menikah jadi beda. Gimana sih? Jangan dibalik-balik. Firman Tuhan katakan justru sudah menjadi menikah jadi satu. Ini orang pacaran, waktu pacaran serasa satu. Begitu menikah jadi dua. Mas, hobinya apa? Adik hobinya apa? Saya sukanya hobi horor. Sama dong. Begitu menikah, istrinya pikir nggak suka horor. Dia pun horor. Aku nggak suka horor. Mati di TV. Loh dulu kata, ya kan dulu waktu pacaran. Omong kosong lagi. Itu kerjaan iblis itu. Kita satu daging. Maka Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 4, saya minta istri-istri baca yang biru, sampai biru aja. 1, 2, 3. Percaya atau tidak? Percaya nggak isi sama firman ini? Siapa yang percaya istri yang angkat tangan? Mulai kan? Ada ragu-ragu. Ini firman 1 Korintus 7 ayat 4. Mengangkat tangan masih ragu-ragu. Gimana sih? Kalau misalnya sale 70%, percaya itu dinaikin dulu baru diskon. Sekali lagi baca istri 1, 2, 3. Saudara percaya? Sekarang suami baca yang merah. 1, 2, 3. Percaya atau tidak? Angkat tangan yang percaya suami-suami. Tuhan katakan omong kosong kalian semua. Omong kosong kalian semua. Ngomong firman percaya, omong kosong kalian semua. Nih saya kasih tahu, nih omong kosongnya ini. Istri tidak berpuasa untuk istri, tapi siapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, siapa yang berpuasa? Kenapa tega-teganya Anda nyambut-nyambut alis tanpa seizin? Kenapa tega-teganya rambut dipotong tanpa izin suami? Kenapa tega-teganya rambut dicat demikian rupa tanpa izin suami? Hah? Udah dibilang suamimu yang berpuasa. Tega-teganya kau menebalkan alis matamu tanpa izin. Sampai suatu ketika si suami lagi tidur, dia tahu alis istrinya itu tipis. Tahu tipis, dia elus lagi tidur. Tiba-tiba tebal. Bilang, siapa yang taruh sapu di bantal?
Siapa yang berkuasa atas matamu, hai suami? Siapa? Kok tega-teganya melihat wanita lain tanpa izin? Harusnya saya bilang gini, Ma, ada perempuan lewat, bolehkah aku melihat? Kalau dia bilang, boleh, baru. Siapa yang berkuasa atas tanganmu? Suami siapa? Kok tega-teganya salaman sama orang pakai meluk-meluk? Maaf, boleh nggak aku merangkul wanita lain? Kalau dia bilang boleh, silakan. Kalau nggak boleh, jangan. Anda karena yang berkuasa siapa, suami? Sebab itu, kalau suami-suami mau keluar rumah agar bebas melihat kiri kanan, megang kiri kanan, minta dulu surat kuasa. Baru boleh. Makanya saya kalau keluar rumah, karena nggak bakal saya dikasih surat kuasa sama istri saya, nggak bakal dikasih surat kuasa. Jadi saya selalu dalam mau keluar rumah, saya buat dalam pikiran saya, hanya istri saya yang tercantik di dunia. Semua wanita lain adalah kuntilanak. Satu di dalam daging, satu juga dalam kehidupan. Tuhan katakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Jadi kau menikmati hidupmu bersama istri, bukan sama teman selingkuhan, sama istri. Bukan juga sama hobimu, bukan teman sekantor, bukan tetangga, sama istri. Engkau satu dalam menikmati hidup. Engkau juga satu dalam rohani. Engkau juga satu dalam hukum. Tuhan katakan dalam Roma 2 ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya. Bukan arti firman ini kalau saudara ingin bebas dibunuh suaminya. Bukan itu maksudnya. Tapi selama suami hidup, saudara masih terikat secara hukum. Amin. Perkawinan bukan saja mengenai rasa cinta-cintaan, tetapi memegang perjanjian. Janji suami istri. Ingat suami dan istri, Tuhan menjadi saksi perkawinanmu. Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi saksi perkawinanmu, seperti dalam Maleakhi 2 ayat 14. Sekarang suami, katakan pada istri, Tuhan saksi perkawinan kita. Katakan 1, 2, 3. Sekarang istri katakan pada suamimu, suami, ternyata Tuhan saksi perkawinan. Ayo ngomong. Yang kedua, ingat suami istri, Tuhan itu menginginkan keturunan yang ilahi dari kita. Tuhan menginginkan keturunan yang ilahi. Itu sebabnya Tuhan berfirman begini kepada Abraham, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya pada anak-anaknya dan keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi pada Abraham apa yang dijanjikan padanya. Kalau saudara ingin keturunanmu itu digenapi janjinya oleh Tuhan, ajarilah, perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan firman. Karena Tuhan saat memberikan anak kepadamu, itu dia menginginkan keturunan yang ilahi. Amin. Jangan kau berkhianat. Hei suami istri, bukan hanya dalam fisik, dalam rohani. Aduh keren tuh yang itu. Tuhan tahu itu. Jangan coba-coba. Tuhan Maha tahu. Jangan berkhianat. Hormati perkawinan. Kalau Tuhan katakan hormati perkawinan, artinya posisi perkawinan lebih tinggi daripada dirimu. Perkawinanmu lebih tinggi daripada kepentinganmu, keinginanmu. Tuhan katakan, hendaklah semua penuh hormat terhadap perkawinan dan seterusnya. Nah, ini khusus untuk suami. Ini khusus untuk suami. Tapi yang paling melotot, lihat ini istri. Dia bilang, khusus suami. Boleh berdoa apa untuk suami? Hendaklah suami bersukacita bersama siapa? 1, 2, 3 baca. Ingat, istri masa muda, bukan istri muda. Perhatikan baik-baik. Makanya saya tebelin masanya, istri masa muda, bukan istri muda. Jadi kalau kau naik pangkat, jangan dulu makan-makan dengan teman sekompi, tapi sama istri dulu.
Kalau kau naik gaji, sama istri lu. Jangan saudara naik gaji, makan-makan dengan teman sekantor, habis uangnya, pulang ke rumah, ke istri cuma cerita. Tadi makanannya enak banget. Kenapa? Karena kau naik gaji. Istri cuma hanya mendengar dan menelan air ludah. Tuhan katakan, hendaklah kau bersukacita dengan istri masa muda. Istri masa mudamu itu siapa? Apa? 1, 2, 3 baca. Teman sekutu. Apa dia teman sekutu? Teman yang membela engkau. Hai para suami, istri masa mudamu itu adalah teman yang membela engkau, yang memihak kepada engkau. Kalau dikatakan teman seperjanjian, artinya apa? Bersama dialah Tuhan akan memenuhi janjinya, bukan dengan perempuan lain. Tapi Pak, selama saya menikah sama dia, saya miskin. Tapi kalau saya kawin sama janda kaya itu, saya jadi kaya. Omong kosong lagi tuh. Nanti saya jelaskan itulah di kesempatan lain. Teman seperjanjian, bersama dia Tuhan akan memenuhi janjinya. Setialah pada istri masa mudamu. Setia itu bukan artinya saudara, saya gak punya wanita lain dalam hidup, cuma engkau kok satu-satunya wanita. Bukan hanya itu maksudnya setia. Tapi setia dalam isi lebih utamakan sih daripada pekerjaanmu, hobimu, ya, hobi, pekerjaan, teman, engkau tetap setia. Engkau mungkin bisa mengkhianati istrimu, bukan dengan perempuan lain, tapi engkau mengkhianati istrimu karena engkau lebih mementingkan hobimu, engkau lebih mengutamakan temanmu, pekerjaanmu. Setialah selalu kepada istri masa mudamu. Amin. Tadi yang pertama suami istri yang beriman, yang kedua suami imam pemimpin, istrinya yang kuat spiritualnya, ketiga adalah suami dan istri yang selalu memegang perjanjian. Sekarang masuk yang keempat, suami adalah harus pria yang benar, istrinya terhormat dan baik. Bukan artinya istrinya tidak yang benar, tetapi harus sangat harus suaminya itu adalah orang yang benar. Karena sebenarnya kita suami istri sudah dibenarkan, seperti Tuhan katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Sebab itu kita semua harus hidup dalam kebenaran. Khususnya para suami, engkau sudah dibenarkan oleh Allah. Sebab itu kenapa Tuhan menginginkan suami yang pria yang benar? Karena Tuhan sudah berjanji, kalau dia orang yang benar, maka diri dan keluarganya sendiri itu akan bahagia. Dia akan perkasa dan diberkati, dia akan mendapat pahala yang tetap. Dan dia tidak akan ditinggal, dirinya dan keluarganya tidak akan ditinggal Allah. Dan turunannya, anak cucu dia tidak akan meminta-minta. Firman Tuhan katakan begini dalam Mazmur, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi tidak mungkin kita orang-orang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, anak cucu kita tuh minta-minta hanya untuk makan. Itu Tuhan yang menjamin. Suka atau tidak suka, Anda harus suka. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Ya. Gak bisa saudara, saya belum. Tidak, Kristus sudah membenarkan oleh darahnya, membenarkan kita. Dan keinginan orang-orang yang benar, suami-suami yang orang benar, keinginannya itu akan diluruskan oleh Tuhan, seperti itu dalam Amsal 10. Bahkan keinginannya saja, baru keinginannya sudah membawa keluarganya dan dirinya ke dalam bahagia. Harapannya pun akan menjadi sukacita, dan doanya, doa orang-orang benar, jadi suami-suami orang yang benar, doanya pun akan didengar oleh Tuhan. Jangan tidur dulu. Kalau suami itu orang yang benar, walaupun masalah datang bertubi-tubi, walaupun si iblis berkali-kali menyerang, Tuhan menjamin angin badai datang, akarnya tetap tidak goncang. Tetap dia imannya ada di situ, tidak akan melepas. Kalaupun ombaknya setinggi apapun, dia tidak akan terombang-ambing. Dia tidak akan ragu, dia tetap berjalan. Tidak bimbang, tidak ragu, jalan terus di depan. Tidak akan goyah, tidak akan dia ditimpa bencana. Dia akan keluar dari segala kesukaran dan kemalangan.
Jadi orang benar, suami yang benar itu, kalaupun ada kesukaran yang datang bertubi-tubi, kemalangan datang, don't worry, jangan khawatir, kau akan keluar dari situ. Firman Tuhan katakan begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saudara pilih mana? Banyak kemalangan datang, tetapi Tuhan meluputkannya, atau ada satu saja kemalangan tapi gak pernah hilang-hilang? Saudara pilih mana? Ya silakan banyak, Tuhan meluputkan. Jadi kalau Anda orang benar dan yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, jangan khawatir. Kalau banyak kemalangan, Tuhan akan meluputkan itu. Itulah Tuhan kita yang maha baik. Itu Tuhan kita yang maha baik. Nah, padanannya, pasangannya adalah istri yang terhormat dan yang baik. Apa maksud istri yang terhormat dan yang baik itu? Itu istri-istri adalah yang tidak merendahkan derajatnya, karena derajatnya itu tinggi. Jadi jangan sampai istri-istri itu merendahkan derajatnya. Ditambah lagi Tuhan katakan, cobalah engkau istri-istri menahan diri. Jangan menahan diri, maksudnya jangan sampai engkau itu lahiriah. Tuhan katakan berdandanlah engkau dengan yang berbuat baik. Firman Tuhan katakan begini. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi istri itu harus yang terhormat. Ya, saya kasih contoh. Jangan yang sifatnya mau lahiriah. Ada seorang suami istri jalan-jalan di mall. Istrinya digandeng dengan erat. Di mall ini lah, mall ini besar nih ya, digandeng dengan erat. Ketemu teman-temannya, waduh, mesra sekali. Istrinya digandeng, kok erat sekali. Oh bukan, saya sengaja pegang erat supaya dia nggak pergi ke toko itu, nggak pergi ke toko itu. Karena dia suka sekali dia belanja ke mall. Tuhan tidak ingin istri seperti itu. Kalau dia udah lihat ke mall aja, maksudnya beli baju blus warna biru, masuk dalam satu toko, dia cari, ada blus biru, dicoba, ukurannya pas, harganya berapa, cocok dengan dugaan dia beli, enggak, dia pergi ke toko lain. Ada blus biru, ada, ukurannya pas, coba, harganya juga cocok, dia beli, enggak, dia pergi lagi ke toko lain. Seolah-olah kalau mereka shopping itu seperti perang salib. Peperangan rohani sedang terjadi dari toko ke toko. Itu orang-orang lahirnya itu seperti itu. Belanja tidak berhenti-berhentinya. Ada seorang laki-laki punya pacar, dia bilang begini, Dek, saya ini orang kaya raya, saya anak tunggal. Oh gitu. Terus bapak saya sebentar lagi meninggal, 2 minggu lagi meninggal, saya akan warisan luar biasa. Ngomong gitu ke pacarnya. Seminggu kemudian bapaknya udah sekarat itu manggil anaknya, sini nak, saya mau mengenalkan ibu tirimu yang baru. Ternyata pacarnya. Karena dipikir pacarnya, daripada saya kawin sama kamu belum tentu diwarisi, tapi kalau saya kawin sama bapak kamu, pasti warisannya bagian saya. Tuh orang-orang yang sifatnya lahirnya nanya ke suami, Pak, saya gemuk nggak? Padahal dia gemuk. Terus suaminya jawabnya gimana? Kalau dia bilang gemuk, marah. Dia suami bilang, enggak kok ma, kamu langsing. Langsung suami berbalik, Tuhan ampuni aku, dia telah berbohong kepadaku. Saya kadang-kadang bingung. Saya pernah sama istri saya. Dia pakai, saya lupa warnanya apa, tapi ini sebagai contoh aja. Dia tanya, Kak, kalau pakai baju merah ini cantik gak? Oh cantik. Kalau pakai baju biru, ini gimana? Cantik juga. Yang bener dong, merah atau biru? Ini pasti salah satu bohong deh. Nggak bohong. Yang mana? Merah cantik gak? Cantik. Biru? Ya cantik. Yang bener dong. Yang mana? Merah atau biru? Ya deh, yang merah lebih cantik. Berarti yang biru jelek dong saya. Loh, gimana? Setengah jam berdebat.
Begitu keluar dari kamar, dia pakai baju warna kuning. Ngapain setengah jam saya berdebat merah biru pakai kuning? Orang istri nanya sama suaminya, Pak, cantikan siapa aku sama Sophia Latjuba? Sama jawabnya kan, tidak Sophia Latjuba salah. Dia bilang, gimana ya? Dia bilang, ya tapi mah hatimu lebih bersih. Padahal istrinya ya begitu-begitu aja, disuruh bandingkan sama Sophia Latjuba kan repot. Jangan tanya-tanya yang sifatnya lahiriah. Jangan suka juga soal materi. Makanya sering dibilang dasar perempuan matre gitu kan. Jarang bilang laki-laki materialistis gitu kan. Bener kan? Hah? Suami yang sukses adalah yang bisa menghasilkan uang melebihi pengeluaran istrinya. Sekali lagi, suami yang sukses yang berpenghasilan melebihi pengeluaran istrinya. Istri yang sukses adalah yang bisa mendapatkan suami seperti itu. Ya itulah, selalu bayangan itu matre saja. Hendaklah engkau berdandan bukan dengan perhiasan semata, tapi dengan berbuat baik. Hendaklah engkau berakal budi, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Tidak menghina sesamanya, tidak cepat marah, dia bisa menahan bibirnya. Tuhan katakan begini, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Tadi Tuhan katakan sebenarnya di dalam Amsal 10:19, istri itu bisa menahan bibir. Dia banyak ngomong. Maka tadi dalam 1 Petrus dikatakan, tetap tunduk, sehingga suami yang tidak taat akan dimenangkan dengan engkau diam. Di sini dikatakan lagi, hendaklah istri menahan bibir. Jadi memang Tuhan tahu perempuan itu suka sekali ngomong. Tuhan tahan bibir. Jangan cepat-cepat marah. Dalam Khotbah 7:9 dikatakan jangan cepat marah. Maka Tuhan katakan, janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi para suami, kalau istrimu suka marah, apa yang harus lakukan? Apa? Ambil Alkitab, suruh dia baca Pengkhotbah 7 ayat 9. Biar dia baca, janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi bukan saya lupa yang bilang kamu bodoh. Dalam Amsal dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal. Sebab itu jangan istri-istri banyak bicara. Paham? Paham para istri? Nah, sekarang suami bilang, nah, tapi maksudnya firman ini bukan untuk dipakai jadi senjata untuk mengkerangkeng istri, bukan. Malah, ingat. Jadi firman ini dipakai justru untuk menghakimi, bukan. Ini justru firman ini dipakai untuk mengingatkan kita bahwa kita akan lebih baik untuk menahan bibir. Ada amin? Istri yang cakap adalah, baca semuanya baca nih, 1, 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Saya ingin tanya, mahkota itu diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Raja. Jadi istri yang cakap itu akan menjadikan suaminya raja. Tetapi istri yang membuat malu adalah seperti penyakit yang. Jadi para suami, berhati-hatilah kepada istrimu, karena dia bisa membusukkan kau. Itu kata firman. Jadi jangan main-main sama istri. Sekali dah busuk kau. Busuk bentar. Gara-gara Hawa bilang, makan ini, dimakan, keluar semua dari Taman Eden. Jadi belilah kita semua.
suami. Bukan gara-gara Hawa, gara-gara iblis. Istri yang membuat malu karena istri telah kemasukan iblis. Kemasukan iblis. Jadi istri-istri, jangan sampai engkau membusukkan suamimu. Dan suami-suami, jangan anggap enteng istrimu. Coba suami, lihat istrimu dan katakan pada istrimu, jangan kau busukkan aku. Loh, ini benar gimana sih? Arti kalimat itu adalah jangan kau bawa malu, gitu loh maksudnya. Ayo bilang Pak Isam, bilang suami pada istri. 1, 2, 3, bilang jangan busukkan aku. Hiduplah bijaksana, dirikan rumah, jangan meruntuhkannya. Seperti itu dalam Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Persis seperti Hawa. Sudah enak-enak di situ, dia robohkan. Akhirnya semua keturunannya pindah ke sini. Ke mall inilah kita di sini. Ada di Makassar, ada di mana? Masih mending sudah di Makassar, di Papua gimana? Jadi sekali lagi para istri, hiduplah bijaksana, janganlah engkau duniawi sekali. Sedikit-sedikit cantik gak aku? Ini perempuan nih, udah jelas dia cantik dan langsing. Aku gemukannya, enggak, kamu udah langsing. Aku jelek ya, cantik. Masih nggak pede juga. Belajar dari laki-laki dong. Walaupun botak perut gede, tetap keren kan aku. Makanya ibu-ibu ini di sini yang udah jadi ibu-ibu ini yang udah umur atas 50 tahun, kalau ditanya sukaan zaman Jokowi sekarang atau zaman Pak Harto, semuanya akan jawab zaman Pak Harto. Kenapa? Karena saat itu masih muda dan cantik. Sekarang udah tua soalnya kan. Jangan lihat yang begitu-begituan ya, para istri. Istri aku nggak begitu kan? Dia masih cantik kan, yang kuntilanak. Rajinlah para istri yang terhormat dan baik itu. Rumah tangga. Tuhan katakan dalam Titus, hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Sampai situ dulu. Rajin mengatur rumah tangganya. Nah, sekarang suami-suami bilang sama istrinya, rajinlah engkau mengatur rumah tangga. Ayo bilang suami. Saudara tahu artinya mengatur? Suami ngepel, anak nyuci piring. Enggak, maksudnya bukan itu. Itu bercanda, bukan itu maksudnya. Yang mengaturnya mengurus rumah tangga maksudnya. Nanti bilang, oh ngatur ya, si istri di rumah. Kan tadi bilang mengatur. Kayak ngatur lalu lintas, ke kanan, ke kiri kan. Enggak, maksudnya adalah mengerjakan rumah tangga. So, kenapa? Dan taat pada suaminya. Agar apa? Firman Allah jangan dihujat orang. Lihatlah betapa istri itu punya kuasa. Kalau sampai dia tidak hidup bijaksana, tidak suci, dan dia tidak rajin mengatur rumah tangganya, dia tidak baik hati, dia tidak taat pada suaminya, firman Tuhan akan dihujat. Saudara cari dimanapun di Alkitab, nggak ada kalau suami yang melakukan ini firman dihujat, hanya istri. Ngeri nggak? Mengerikan ya istri. Wah, ternyata engkau mengerikan, Mak. Engkau cantik ternyata mengerikan. Engkau lemah lembut ternyata mengerikan. Ya karena kalau dia tidak bijaksana, dia tidak hidup suci, dia tidak rajin mengatur rumah tangganya, dia tidak baik hati, dia tidak taat pada suaminya, firman Tuhan akan dihujat. Makanya Tuhan jelas-jelas dalam katakan harus engkau bijaksana, suci, rajin, baik hati, taat pada suamimu, supaya firman Tuhan itu tidak dihujat, tapi malah firman Tuhan itu diamini oleh orang. Jadi para suami,
yang kasar pada istri, yang menganggap sepele istri, hati-hati. Istrimu dipilih sedemikian rupa oleh Tuhan untuk bisa menggenapi firman ini. Karena bukan suami dalam situ, istri. Istri, gimana perasaan kamu? Diberi kepercayaan seperti itu oleh Tuhan. Rasanya gimana? Keren kita. Pak, keren. Hati-hati, bubusukan kau baru tahu. Saudara perhatiin ya. Mungkin saudara ketawa, tapi saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan bagaimana peran istri itu. Ya, bagaimana peran istri itu? Suami di sini bilang, untung saya nggak bawa istri saya ke sini. Yang bawa istri, ya kalau gua bawa istri saya ke sini. Tenang, ada saatnya nanti untuk para suami. Saudara tahu nggak? Saya pernah menemani istri belanja, tawar-menawar. Oh, itu paling senang kan? Istri kalau belanja sering nawar-nawar. Lama saya tahu lama. Lama sih saya datangin. Ada apa sih? Ini mau turun-turun nih pedagangnya. Emang berapa? Dia nawarin 20.000. Terus ya saya tawar 2.000. Ya nggak bisa. 20.000 kayak 2.000. Yang bener aja. Gimana sih? Nggak bisa. Nanti kalau ya oke deh. Jangan 2.000 dong. Tinggian sedikit. Oke tinggian. Masih lama juga. Kenapa? Iya ada 20.000, dia 20.000 saya tawar 19.000, dia nggak mau. Jadi dia maunya berapa? 19.050 rupiah. Ya ampun, beda 50 rupiah pun tidak mau ngalah. Bertanya, ya itu seninya belanja. Pusing nggak tuh? Ini contoh. Nanti dikira, oh istrinya begitu ya? Enggak, istri saya luar biasa. Nggak begitu. Suami, orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari. Sementara istrinya itu menyinarkan kepada laki-laki. Lihat firman Tuhannya. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Jadi suami-suami orang benar dia akan bercahaya seperti matahari. Tetapi dalam satu verse katakan perempuan yang menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi para suami, walaupun kok kayak matahari bersinar, kalau istrimu awan mendung, ya gelap. Ya gelap, gelap. Percaya apa saya? Jadi jangan sok dulu di para suami. Aku matahari, dia bilang aku awan gelap. Jadi hati-hati. Itu firman Tuhan katakan, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Maka kalaupun si perempuan itu bukan awan mendung, tapi cerah, namun mataharinya nggak ada, tetap gelap. Malam soalnya kan, malam cerah, tapi nggak ada matahari, dia gelap juga. Jadi harusnya suaminya yang orang benar bercahaya seperti matahari, istrinya awan yang cerah sehingga sinarnya bisa menembus. Begitulah pasangan suami istri. Orang yang benar dan yang terhormat. Jadi sekarang suami katakan sama istri, "Ma, jangan jadi awan gelap." Lo bilang serius ini. Sementara sekarang istrinya yang ngomong sama suaminya, "Pak, jadilah matahari yang bersinar." Nah, itu dong. Karena kalau istrinya nggak awan gelap, awan cerah juga, tapi kalau malam nggak ada matahari sama aja gelap juga. Dua-duanya harus ada. Satu bersinar kayak matahari, satu lagi dia menyinarkan sinar matahari sampai ke bumi. Sehingga seluruh umat manusia, anak-anaknya, cucu-cucunya, cici-cicinya merasakan sinar. Amin. Begitulah Tuhan menyiapkan keluarga sebelum engkau dipersatukan. Dia siapkan, kau suami jadi matahari, kau yang akan menyinarkannya nanti.
setan datang jadi awan gelap. Atau istrinya awan cerah dibuat suaminya malam hari nggak ada matahari. Tolak itu semua. Kita harus bersinar, laki-laki dan istrinya yang akan menyinarkannya. Ada amin? Yang kelima, suami adalah pendengar yang baik, istrinya penolong yang baik. Ini pasangannya. Ini hebatnya Tuhan nih, memasang-masangkan firman-Nya nih. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, Tuhan berfirman begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Artinya, kita sebagai suami harus bisa mengenal istri kita. Apa sifatnya, apa pola pikirnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi. Kita harus benar-benar mengenal. Tuhan katakan begini, aku mengenal mereka sehingga mereka mengikut aku. Jadi kalau kau ingin istrimu mengikut engkau para suami, kau harus kenal dulu sifat perilaku, pola pikir dia seperti apa. Seperti Yesus, dia tahu siapa itu Petrus. Dia katakan, hai Simon, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Seperti Yesus mengenal Nathanael, dia katakan, engkau adalah orang Israel sejati yang tidak pernah bertempat tempat lain. Jadi kau harus mengenal benar istrimu, bukan hanya kenal nama, tapi kenal benar sifatnya apa, perilakunya, cara berpikirnya. Kalau istri saya begini, oh saya sudah tahu. Kalau saya boleh belajar mengerti istri saya. Walaupun dia nggak ngaku, saya sudah tahu. Oh dia ada sesuatu nih. Dia kerenyitkan sendiri, saya tahu masalahnya apa. Dia giniin rambut, saya tahu masalahnya. Dia nonton TV pakai begini, duduknya saya sudah tahu masalahnya apa. Harus tahu. Kita sebagai suami harus tahu. Supaya apa? Supaya dia mengikuti aku. Karena Tuhan katakan, karena aku mengenal mereka domba-dombaku, maka domba-dombaku mengikuti aku. Kita harus seperti begitu. Kita harus tahu keinginan, keluh kesah dari istri kita. Beban-beban yang ditanggungnya seperti apa? Kita harus tahu. Kita tahu benar apa sih keinginan istri saya, apa sih beban-beban istri saya. Saya kasih contoh. Seorang istri pulang dari arisan, dibilang gini, Pak, tadi di arisan, aduh ada seorang ibu pakai cincin berlian. Suaminya diam. Bagus banget loh Pak. Murah loh Pak. Bisa dicicil loh Pak. Lalu saya bilang, Pak, aku mau cincin itu. Itu tipe suami yang pertama, nggak peka nih. Tipe suami yang kedua, Pak, tadi di arisan aku lihat ada perempuan bawa cincin bagus. Murah loh Pak. Bisa dicicil loh Pak. Oh mama mau. Itu tipe suami yang cicilan. Cintanya itu cicilan. Ada suami yang ketiga, Pak, tadi di arisan ada perempuan pakai cincin bagus loh. Murah loh. Mama mau. Itu laki-laki murahan. Nah tipe yang terakhir nih, dia pulang, istrinya pulang, Pak, tadi di arisan ada perempuan pakai cincin bagus. Mama mau. Saudara pilih suami yang mana? Empat atau yang satu? Yang satu empat. Terakhir. Empat kan? Makanya ibu-ibu pilihlah saya. Harus mengerti. Dia ngomong panjang lebar, maksudnya jangan sampai selesai. Dari awal udah ngomong. Istri saya selalu bilang gini, saya beli tas nih, yang KW ya namanya, yang asli dong. Nah, senang kan? Tapi mahal, no problem. Begitu dia mau beli, Tuhan,
nggak beban-beban istri kita tuh apa? Saudara tahu, kalau saudara sudah menikah lebih dari 20 tahun, artinya kan istri usianya makin bertambah. Dan bagi wanita, usia itu adalah beban. Gak percaya tanya umurnya berapa? Nanya belum umur. Jadi pernah seorang laki-laki ngetes. Dia bilang begini, ada hubungannya antara pendengaran dengan usia. Makin jauh kita ngomong, dia udah mendengar, makin muda dia. Jadi dia mau tes istrinya, masih muda atau enggak. Jadi di rumah, dari gerbang rumah dia panggil, "Ma." Dia dengar, ya nggak disaut. Wah, udah tambah tua nih. Sampai di pintu rumah ketok-ketok, "Ma." Ya, nggak kedengeran juga. Masuk ke ruang tamu, "Ma." Nggak jawab juga. Ke pintu dapur, istrinya lagi masak, "Ma." Nggak nyaut juga. Waduh, tua banget istri saya. Maju lagi semeter dari istrinya, baru dia ngomong, "Ma." Istrinya jawab, "Apa sih Pak? Dari Papa mulai teriak di gerbang saya udah jawab, Papa nggak dengar apa?" Ternyata yang tua juga, dia nggak bisa dengar. Makanya jangan main-main, jangan anggap remeh. Kok nggak dijawab? Dia udah jawab dari gerbang sana. "Ya Papa." Dia nggak dengar, nggak dijawab. Yang muda ke suaminya, ada suaminya yang tua. Jadi para suami yang harus mendengar istri itu, cepatlah engkau mendengar, lambat berbicara, lambat marah, tahanlah perkataanmu dan berkepala dingin. Kalau sampai istrimu menyampaikan sesuatu, kau bertanya, kenapa istri saya menyampaikan hal itu? Lalu yang kedua, kenapa caranya begitu ya? Kamu bertanya. Jangan ngomong apa sih? Enggak. Saya masih belajar soal itu. Terus terang saya masih belajar. Saya sengaja karena istri saya harus ngomong jujur kan. Saya masih belajar. Kenapa istri saya ngomong begitu? Kenapa caranya menyampaikannya seperti itu? Saya harus benar-benar mengenal, mendengarkan. Suami yang baik adalah yang selalu minta pendapat istrinya dan mau mendengarkannya. Selalu meminta pendapat istrinya. Itu suami yang baik. Sementara istri yang baik adalah yang selalu minta pendapatan suaminya. Udah serius ya? Udah serius ya? Maaf, ini soalnya jam ngantuk ini, habis selesai begini. Oh, karena ngantuk, gua kan saya. Kalau ada kebaktian ini jangan ngantuk. Di satu gereja, gembalanya khotbah, majelisnya di depan. Ngantuk dia. Nggak dengar apa. Tiba-tiba kemana bilang, "Berdiri, ayo berdiri." Dia berdiri, haleluya, haleluya. Loh, kok jemaat nggak ada yang berdiri? Dia tanya, kenapa? Enggak, tadi gembala nanya, siapa yang beri uang persembahan? Berdiri, dia berdiri. Makanya hati-hati, jangan tidur langsung marah. Saya bilang gini, hei, angkat tangannya, angkat tangan. Wah, itu dia malingnya. Hati-hati saudara. Sementara perempuan itu adalah penolong. Penolong diciptakan sebagai penolong yang baik. Artinya apa? Istri itu mendapat kehormatan untuk jadi penolong. Dan siapa yang ditolong? Jadi para suami jangan sok dulu Anda. Anda ditakdirkan, diciptakan untuk ditolong. Karena Tuhan katakan tidak baik kau hidup sendiri. Maka aku berikan kau penolong yang sepadan. Artinya kita begitu lahir memang harus ditolong. Lihat istrimu. Dia istrimu. Dialah. Tanpa dia game saudara. Makanya kalau ditinggal istri meninggal, cuma dua kemungkinan tuh suami, ikut mati atau kawin lagi. Karena nggak ada penolong. Tapi kalau
selalu janda-janda. Ibadah yang berkenan pahala adalah mengunjungi janda-janda yang di dalam kesulitannya, bukan duda-duda dalam karena kalau penolong itu ada, yang ditolong nggak ada, nggak apa-apa dia. Tapi yang ditolong kalau nggak ada penolongnya, game. Jadi para suami jangan sembarangan sama istrimu. Dia diciptakan untuk menjadi penolong. Dan engkau sudah ditakdirkan harus ditolong. Suka atau tidak suka, harus suka. Istri itu penolong. Dan dia dimampukan oleh Tuhan untuk menolong. Saya tanya, siapa lebih kuat? Yang ditolong atau yang menolong? Yang ditolong atau yang menolong? Jadi siapa lebih kuat? Istri atau suami? Kenceng kan? Makin sore makin kenceng dia. Karena semua luapan emosi bertahun-tahun dia keluarkan. Kapan lagi? Saya kasih contoh. Kalau suami sakit, dirawat di rumah sakit, di infus, siapa yang menemani tidur di lantai? Sekarang dibalik. Kalau istri yang sakit di infus di rumah sakit, siapa yang tidur di lantai? Anak. Kalau istri lagi di infus, mau ngambil minum gimana? Dia ambil sendiri minumnya. Coba suami di infus, dikasih minuman pakai sedotan gitu kan, umpamanya. Lagi ini kalau lagi begini, apa kamu mau? Mau apa kamu mau? Bener-bener laki-laki kadang-kadang. Kalau gayanya lebih sehat, apa? Mau apa, Ma? Jangan macam-macam sama aku, Ma. Nanti kalau kau dibusukkan, menjadi sakit, netes air di sini saja. Elap aja, Pak. Oh, bisa. Engkau wanita diciptakan untuk apa? Menolong, bukan merongrong. Beda itu menolong-merongrong. Dengan segala tagihan lah, dengan segala macam, enggak bisa. Engkau tuh menolong suamimu, supaya suamimu jangan jatuh dalam pencobaan. Pak, itu tetangga tuh punya mobil tambah dari satu jadi dua, kita baru satu. Nah itu, akhirnya korupsi dia, masuk lagi dia suka miskin. Jangan yang aneh-aneh. Dan dia harus tahu juga kelebihan, kekurangan suaminya. Dia harus menopang, melengkapi suaminya. Dia memberikan dorongan, dukungan kepada suaminya. Tempat istri itu tempat suami berlaku. Itu seperti itu namanya penolong. Suami juga perlu belas kasih dari istri. Saya ingin tanya, siapa di sini yang hari ini, para istri nih ya, hari ini, siapa yang hari ini para istri menyampaikan pada suaminya, Pak, aku sayang kamu? Angkat tangannya. Bukan istrinya yang ngomong ke suaminya. Istri yang ngomong ke suaminya, Pak, aku sayang kamu. Hari ini dia ngomong, coba. Aku gitu. Yang seminggu lalu ngomongnya. Yang setahun lalu ngomongnya. Suami juga butuh ucapan dari istri yang menyatakan, Pak, aku sayang kamu. Ini mayoritas nggak ada yang ngomong begitu. Makanya nggak aneh, pernah diadakan satu survei kepada ibu-ibu, dia bilang gini, kirimkan SMS ke suamimu, bilang, Pak, aku sayang kamu. Dikirim SMS, saya dibalas. Jawabannya yang paling sedikit, jawabannya begini, Mama sakit ya?
Jawaban yang lebih banyak, mama mabok ya. Jawaban yang lebih banyak lagi, mama mau apa? Ada maksud tertentu ya bilang sayang. Tapi saudara tahu, jawaban yang paling banyak dari jawaban SMS itu apa? Dari suaminya. Ini siapa ya? Karena gak pernah isinya bilang sayang kamu. Siapa ini? Aduh, benar-benar. Suami istri itu harus benar-benar menjadi tempat pelabuhan tempat suami berlabuh. Jangan sampai seorang suami bilang begini, dia melihat bayi kecil, dia bilang, aduh, ini bayi lucu sekali, persis seperti teddy bear doll. Tahu ya teddy bear doll? Lihat anak perempuan kecil, aduh, kamu lucu banget, persis seperti Barbie doll. Terus lihat istrinya, aku teringat akan Panadol.